Yuk, kembali lagi bersama Dewa Parley. Di sini kita akan review pertandingan sebelumnya. Al Hilal versus Chelsea, itu skornya 1-0. Chelsea menang. Kita ambil Chelsea 1/3/4 over. Zong kalah. MCT versus Brentford, kita tahan Brentford 2,5, skornya 2-0, kita menang. Over undernya 3,5, kita ambil under, kita menang di JP full. Persija versus Madura United, itu postpended, batal. Pertandingan keempat AC Milan versus Lazio, itu skornya 4-0, kita tahan Lazio, peci under, Zong. Oke, ini review pertandingan sebelumnya. Kita akan membahas tentang prediksi untuk tanggal 12 Februari ya guys. Untuk besok kita buat hari ini ada 4 pertandingan yang bakal kita review kali ini. Ada Manchester United versus Southampton, mainnya jam 19.30. Ada Villarreal versus Real Madrid, mainnya jam 10 malam 22.15. Ada Chelsea Palmeiras, itu mainnya jam 23.30, World Cup antar klub final. Ada Napoli versus Inter Milan, itu jam 12 malam ya guys. Oke, di sini kita akan membahas preview pertama, yaitu Manchester United versus Southampton. Untuk odds yang diberikan adalah MU ngepur 1 bola kepada Sotong, sedangkan over undernya 2/3/4. Untuk statistik pertandingannya, 5 pertandingan terakhir MU 2 win, 2 draw dan 1 loss, sedangkan Sotong 3 win, 1 draw, 1 loss. Susunan pemain perkiraan yang tidak dapat diturunkan nanti malam. MU ada 4 pemain, Fred, Greenwood, Teles, dan Bailey. Sedangkan Sotong ada Lianco, McCarthy, dan Tela. Ada 3 pemain yang diragukan bermain untuk Sotong. Preview singkat antara MU versus Southampton. Pekan kemarin MU harus ikhlas ditahan imbang Burnley 1-1. Sedangkan di atas kertas dan di data jauh MU lebih unggul, hanya Resul mengatakan sebaliknya. Dengan hasil ini MU ditendang dari posisi 4 ke posisi 6 dengan perolehan 39 poin. Sedangkan Sotong baru membungkam Hotspur di kandang Hotspur 2-3. Dengan ini Sotong menempatkan posisi naik ya ke peringkat 10. Head to head antara kedua tim, antara MU versus Sotong. MU kali ini diprediksi tidak menurunkan Cristiano Ronaldo di starting line up. Sedangkan cederanya Fred dan kembalinya Pogba membuat lini tengah MU tidak perlu khawatir. Menurut head to head 5 pertandingan terakhir antara kedua tim, MU ini menang 2 kali lawan Sotong dan hasil sisanya 3 pertandingan seri. Sejatinya MU selalu menang dan sangat superior melawan Sotong. Pada tahun lalu pun MU sudah membantai 9-0 Southampton. Apakah ini bisa menjadi terulang kembali? Kita nggak tahu ya guys. Di sini Dewa Parley memprediksi ambil MU, tetap lebih ke MU karena bermain di kandang juga. Puran sebola lebih condong ke over. Oke guys, ini pertandingan antara MU versus Sotong. Pertandingan berikutnya yang kita bahas adalah La Liga, Villarreal versus Real Madrid. Odds yang diberikan adalah 0-0 leg-legan, Villarreal leg-legan melawan Real Madrid, over undernya 2/3/4. Statistik pertandingan antara kedua tim, Villarreal 2 win, 1 draw dan 2 loss, sedangkan Real Madrid 3 win, 1 draw dan 1 loss. Susunan perkiraan pemain yang tidak dapat diturunkan pada pertandingan ini, Villarreal akan kehilangan 4 pemain. Ada Koekwin di lini back tengah, ada Diaby, Moreno, dan Pena. Sedangkan Real Madrid akan kehilangan atau diragukan bermain antara Benzema, Casemiro, Lucas Vazquez, dan Eden Hazard. 4 pemain Real Madrid yang diragukan bermain saat bertamu ke Villarreal. Preview singkat Villarreal ya. Kedua tim, Villarreal baru saja bertemu Real Betis pekan kemarin dengan meraih kemenangan 0-2. Dengan ini membuat posisi Villarreal di klasemen di posisi ke-6 dengan perolehan 35 poin. Sedangkan Real Madrid baru membuat kemenangan kembali setelah 2 pekan berturut-turut ditahan seri dan kalah dari Bilbao di Piala Raja.
Baru pekan kemarin Real Madrid menang 1-0 atas Granada di lanjutan La Liga. Dengan ini Real Madrid kokoh di puncak klasemen dengan perolehan 53 poin. Nanti malam Sevilla akan menjamu Elche. Jikapun Sevilla menang, maka selisih puncak klasemen akan menjadi 3 poin antara peringkat 1 dan peringkat 2. Head to head dari 5 pertandingan terakhir kedua tim Real Madrid versus Villarreal, Real Madrid memiliki 2 kemenangan atas Villarreal dan 3 kali seri. Banjir cedera yang dihadapi kedua tim baik Real Madrid maupun Villarreal, dua-duanya bisa menjadi kunci dalam permainan ini. Hanya saja Villarreal kehilangan 3 pemain yang benar-benar kunci dari setiap lini, back, tengah, dan Gerard Moreno yang sebagai ujung tombak di Villarreal. Di sini karena puranya lek-lekan, kita ambil Real Madrid. Lek-lekan, ambil over, lebih condong ke over. Oke guys, kita bahas pertandingan berikutnya. Chelsea versus Palmeiras. Ini final World Cup antar klub ya guys. Di sini kita akan membahas oddsnya dulu. Odds yang diberikan Chelsea ngepur 3/4, over undernya 2/4. Susunan pemain yang diperkirakan bermain semuanya dua-duanya full team. Tidak banyak yang harus dibahas ya di sini ya. World Cup antar klub akhirnya mempertemukan puncak final di turnamen ini yang mempertemukan wakil dari champion Liga Eropa versus Liga Champion CONMEBOL. Ini sudah terjadi hal yang sangat sering ya saat pertemuan antar klub antara CONMEBOL versus Eropa. Seperti kita ketahui, Chelsea menumbangkan Al Hilal di semifinal dengan skor 1-0 dengan susah payah. Sedangkan Palmeiras menang 2-0 atas Al Ahly sebagai tuan rumah untuk sampai ke final ini. Head to head kedua tim juga tidak banyak juga yang harus dibahas karena kedua tim belum pernah ketemu di ajang apapun. Ini merupakan pertemuan pertama kalinya. Jadi kesimpulannya lebih condong kita ambil Eropa ya guys. Chelsea ngepur 3/4, lebih condong ke under. Oke, kita bahas pertandingan berikutnya. Ini pertandingan Liga Italia jam 12 malam, Napoli versus Inter Milan. Odds yang diberikan juga lek-lekan, over undernya 2,5. Di sini kita akan membahas statistik dulu. Napoli punya 4 win dan 1 loss 5 pertandingan sebelumnya, sedangkan Inter Milan 3 win, 1 draw dan 1 loss. Untuk susunan pemain yang diperkirakan bermain nanti malam, Napoli 5 pemain diragukan bermain. Yang pasti 2 pemain Napoli tidak bisa diturunkan karena masih jeda masa internasional. Koulibaly, Anguissa. Koulibaly adalah kapten Senegal yang menang juara Afrika Cup tahun ini. Sedangkan 3 pemain lainnya yang diragukan Lozano, Omlas, dan Tuanzebe. Inter Milan masih kehilangan 4 pemainnya yaitu Bastoni, Korea juga masih cedera, Gosen, dan Selkado. Untuk preview singkat, Napoli di Liga Italia baru mengalahkan Venezia 0-2, membuat posisi Napoli berada di posisi peringkat 2 dengan selisih 1 poin dari Inter Milan. Inter Milan juga masih kokoh di puncak klasemen dan juga masih menyisakan 1 pertandingan. Sedangkan Inter Milan baru saja 4 hari lalu mengalahkan AS Roma di ajang Coppa Italia. Dari recovery jauh Napoli lebih unggul, lebih diuntungkan karena jedanya 7 hari dibandingkan Inter Milan yang baru bertanding melawan AS Roma. Head to head 5 pertandingan antara Inter Milan versus Napoli. Inter Milan lebih kokoh, lebih superior dengan 2 win dan 3 draw melawan Napoli. Hanya saja kalau bermain di kandang Napoli, Inter sangat sulit meraih kemenangan. Di sini kita lebih menahan Napoli, lek-lekan, lebih ke under ya guys, 2,5. Oke guys, ini merupakan prediksi kita untuk tanggal 12 Februari besok hari Sabtu. Semoga channel ini makin terus berkembang
Jangan lupa subscribe, komen, dan share kalau ini bermanfaat bagi kalian. Semoga ini bisa menjadi bahan referensi kalian untuk taruhan betting online. Disclaimer, ini bukan untuk anak kecil. Oke, salam JP, bye.